Saudara, banyak fasilitas kesehatan baik itu di Kabupaten Mamuju dan juga di Majene yang kemudian masih dioperasikan secara darurat. Artinya masih banyak pasien-pasien yang kemudian dirawat di tempat rumah sakit ataupun fasilitas-fasilitas kesehatan darurat dengan fasilitas seadanya. Nah, untuk kemudian menanggulangi itu, untuk memberikan juga support tenaga medis dan juga fasilitas medis yang lainnya, TNI Angkatan Laut ini juga telah menyandarkan KRI Dr. Suharso untuk kemudian memberikan bantuan medis. Salah satunya saat ini saya sudah berada di depan ruang unit gawat darurat dari KRI Dr. Suharso untuk lebih lengkapnya mengetahui ada fasilitas apa saja dan kemudian berapa kapasitas yang kemudian bisa membantu masyarakat, terutama dalam hal ini adalah yang terdampak gempa dan juga longsor di kawasan Mamuju dan juga Majene. Saat ini sudah bersama saya Kepala Rumah Sakit KRI Dr. Suharso, Dr. Agung Malunda. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, sedikit tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa fasilitas kesehatan yang terdampak dan salah satunya bantuannya adalah di KRI Dr. Suharso. Berbicara soal fasilitas, sebetulnya apa saja pelayanan yang ada di KRI Suharso, Pak? Kapal ini adalah kapal rumah sakit ya, dari kapal bantu rumah sakit yang berfungsi sebagai layaknya rumah sakit di darat, yang awalnya kita mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan bantuan kesehatan, baik secara operasional militer maupun operasi non-militer. Operasi militer non-perang. Jadi salah satu dari bentuk wujud dukungan kesehatan pada operasi militer selain perang adalah misi kemanusiaan salah satunya. Jadi kami datang ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kesehatan berupa layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan yang berbasis rumah sakit. Bila layanan-layanan rumah sakit di darat ada hambatan, kita masuk sebagai salah satu alternatif untuk itu. Pelayanannya ada apa saja, Pak? Maksudnya kan apakah kemudian operasi besar bisa dilakukan ataupun misalnya operasi kecil. Nah, kapasitasnya sendiri untuk rumah sakit terapung ini apa saja, Pak? Rumah sakit ini didesain untuk memiliki main unit, yaitu kamar-kamar rumah sakit. Kamar-kamar operasi ya. Kami bisa melakukan operasi tingkat kecil sampai dengan sedang. Sedang operasi besar dengan teknik-teknik khusus tergantung kasusnya dulu. Kalaupun kita kesulitan, biasanya kita akan kolaborasi dengan rumah sakit sekitar. Oke, jadi kami mempunyai 3 kamar operasi. Kami juga dibekali dengan personel dokter bedah. Sekarang untuk penanganan gempa Mamuju kami dibekali dengan dilengkapi dengan 2 dokter bedah ortopedi, 1 dokter anestesi, perawat-perawat bedah, perawat anestesi juga, dan perawat-perawat umum untuk melaksanakan perawatan pasca operasi. Bahkan kami juga dilengkapi ada 1 dokter rehabilitasi medik guna melakukan penanganan pemulihan pasca operasi. Nah, main unitnya yang bisa kita lakukan untuk gempa Mamuju kali ini untuk melakukan operasi-operasi terutama kasus-kasus ortopedik. Ya. Oke, berarti memang kebanyakan pasien-pasien yang kemudian dirawat di KRI ini memang pasien-pasien patah tulang, begitu ya, Pak ya? Kebanyakan. Iya, karena untuk gempa Mamuju kalau sesuai dengan prevalensi gempa-gempa yang sebelumnya, jadi banyak sekali kasus-kasus ortopedik yang terjadi pada bencana-bencana gempa. Mungkin berbeda lagi nanti bila disesuaikan dengan ada bencana yang lain, misalnya banjir atau apa. Pasien yang masuk ke KRI dan memerlukan penanganan lebih lanjut telah di-screening lebih dulu, lebih awal di tenda screening dan tenda pelayanan kesehatan di dermaga. Dari situ akan dilakukan screening terutama terhadap kemungkinan COVID-19. Kami melakukan tes swab antigen dan setelah itu bila dinyatakan negatif akan boleh masuk ke KRI untuk dilakukan perawatan atau penanganan medis lebih lanjut. Kira-kira itu. Berarti terima kasih Dr. Agung untuk penjelasannya yang sangat lengkap untuk Kompas TV dan juga padat. Dan tadi saudara sudah disampaikan bahwa memang ada beberapa kriteria yang harus kemudian dipenuhi. Salah satunya adalah negatif dari tes antigen sebelum kemudian bisa mendapatkan perawatan. Dan yang utama juga memang ini didahulukan bagi mereka masyarakat ataupun juga korban gempa yang mengalami patah tulang. Diharapkan dengan adanya KRI Dr. Suharso ini juga bisa mengurangi beban para
para korban, terutama terkait dengan fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis. Niputu Trisnanda, Niko Arianto, Mamuju, Sulawesi Barat.